Dan untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk berbagi tentang tips bagaimana mendampingi anak dalam pembelajaran online. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tips bagaimana mendampingi pembelajaran online, di video ini saya akan memberikan tips lain bagaimana untuk mendampingi pembelajaran online sehingga anak-anak bisa terbantu di dalam pembelajaran online ini. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran online ini kan masih terus berlanjut ya, berlangsung terus, kita belum tahu ini kapan berakhirnya. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Kita perlu menyesuaikan diri sebagai orang tua bagaimana caranya untuk mendampingi pembelajaran online, khususnya bagi anak-anak yang memang perlu didampingi di dalam belajar. Mungkin kalau anak-anak yang sudah lebih besar dan dia sudah mandiri, sudah bisa belajar sendiri, orang tua hanya tinggal memantau. Tetapi kalau anak-anak yang perlu didampingi, anak-anak yang belum bisa belajar sendiri, ini perlu dilakukan secara intensif oleh orang tua. Nah, tips selanjutan di dalam mendampingi pembelajaran online adalah yaitu bagaimana orang tua bisa memberikan apresiasi kepada anak terhadap hal yang dilakukan oleh anak selama belajar. Nah, jadi sebetulnya di dalam belajar itu kan ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Nah, orang tua perlu memahami itu. Dan ketika prosesnya berjalan dengan baik atau prosesnya berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapan, perlu diberikan apresiasi terhadap anak. Jadi bukan hanya angkanya saja, bukan hanya hasil akhirnya saja, tapi prosesnya itu. Nah, apresiasinya bagaimana? Apresiasinya diberikan yaitu dengan cara menunjukkan perilaku anak itu seperti apa. Misal, kamu bagus hari ini bisa mengerjakan PR dengan tepat waktu, kan kamu tahu ya jadwalnya tadi mengerjakan PRA hari ini, dan kamu bisa mengerjakan PR itu dengan tepat waktu. Kamu bagus ya hari ini, kamu bisa mengikuti pembelajaran online dengan fokus. Nah, itu diapresiasi. Nah, apresiasi perlu ditunjukkan perilakunya. Kenapa perlu ditunjukkan perilakunya? Ya karena supaya bisa diulangi kembali. Jadi anak tahu perilaku apa yang perlu diulangi kembali. Nah, kebanyakan orang tua hanya mengapresiasi, wah kamu bagus, kamu great job, kamu good job. Tapi good job yang mana? Bagus yang mana? Nah, itu yang perlu kita tunjukkan. Jadi kamu bagus dalam, oh kamu bisa fokus, oh kamu bisa disiplin tadi dalam mengerjakan PR sesuai dengan jadwal gitu ya, atau hal-hal yang memang dilakukan oleh anak. Nah, jadi dipuji dan ditunjukkan perilakunya agar bisa diulangi kembali. Nah, kalau sampai anak juga melakukan yang tidak sesuai dengan aturan, juga sebaliknya yaitu anak diberitahu perilaku apa yang memang kurang tepat. Jadi bukannya aja, aduh kamu nggak bener nih, kamu nakal nih segala macam. Nah, nggak benernya di mana, nakalnya ada di mana. Nah, itu ditunjukkan perilaku apa yang tidak tepat, sehingga dia juga bisa mengurangi. Oh, perilaku ini berarti tidak sesuai, perilaku ini berarti memang tidak sesuai dengan harapan saya, perilaku ini memang tidak sesuai dengan tujuan dan segala macam. Jadi anak tidak melabel dirinya nakal, tidak melabel dirinya nggak benar, karena tahu bahwa sebetulnya bukan anaknya tapi perilakunya itu yang memang perlu diperbaiki ya. Jadi perlu diapresiasi, tapi apresiasinya seperti apa, yaitu yang berkaitan dengan perilakunya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah dorong anak untuk berkomunikasi dengan temannya. Nah, kita tahu ya, pembelajaran online ini banyak anak yang sudah asik dengan dirinya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, dan beberapa anak atau sebagian anak malas untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini peran orang tua tetap mendorong anak untuk tetap berkomunikasi dengan temannya. Supaya apa? Supaya mereka paham bahwa ada proses belajar, mungkin ada PR atau mungkin ada hal-hal yang tidak dimengerti, atau ada informasi-informasi lain, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang memang perlu dilakukan oleh anak,
sehingga anak tidak tertinggal informasinya. Ya, kalau anak sampai tertinggal informasi dan kemudian menarik diri nggak sama teman-temannya, nggak ada teman-temannya, nanti ini akan melatih habit bahwa dia akan susah berteman, dia akan susah untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Maka kenapa tetap dorong anak untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan temannya walaupun hanya secara virtual, walaupun hanya secara online. Ya, contohnya misalnya anak kan tetap bisa pakai gadget ya, tetap bisa WA atau tetap bisa chatting dengan temannya. Nah, boleh juga, ayo kamu sekarang coba komunikasi sama temanmu, tanya gimana kira-kira mungkin PR-nya apa, tanya bagaimana prosesnya, atau tanya hal-hal yang nggak dipahami oleh temannya, atau saling berdiskusi dengan teman-temannya, saling memecahkan permasalahan, atau mungkin ada PR-PR tertentu yang bisa didiskusikan. Nah, itu didorong. Mungkin nggak harus dengan banyak teman-teman, tapi paling tidak ada interaksi. Karena kalau kita lihat bahwa perkembangan anak itu ketika ada interaksi, baik interaksi dengan orang tua maupun dengan teman-teman sebayanya. Apalagi kalau misalnya anak-anak sudah remaja, ini penting banget untuk berinteraksi dengan peer groupnya atau dengan teman-teman sebaya, supaya mereka bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan interpersonal. Dan nanti ketika masuk sekolah lagi, dia sudah nggak kaget karena ini sudah hal yang biasa dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau tidak didorong, tidak dibiasakan, yaitu dia menarik diri, dan kemudian ketika dia harus ke sekolah bertemu dengan teman-temannya, dia bisa menjadi canggung, nggak nyaman dan sebagainya. Ya, kemudian tips yang selanjutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya, komunikasi dengan guru. Orang tua yang tadinya nggak mendampingi 100% dalam pembelajaran, yang tadinya diserahkan kepada guru, ya bisa terjadi orang tua mungkin nggak terlalu memahami betul lah. Ya kalau kecuali ada ketika anak-anak sudah besar, ya bisa jadi itu interaksinya dengan guru. Tapi sekarang ketika pembelajaran online, orang tua perlu memahami betul, perlu berkomunikasi dengan guru. Kira-kira prosesnya bagaimana? Kira-kira anak saya seperti apa? Baik orang tua maupun anak perlu berkomunikasi dengan guru. Terutama juga orang tua ya, karena apa? Karena orang tua di sini fungsinya adalah pengganti guru selama online ini, selama PJJ ini. Orang tua yang mengawasi, orang tua yang mendampingi, orang tua yang membantu anak kalau anak kesulitan dan sebagainya. Nah, jadi peran orang tua ini dalam masa pembelajaran online sangat besar. Sehingga perlu tahu juga sebetulnya apa sih yang dimaksudkan oleh guru di dalam pembelajaran ini, harapan guru seperti apa, kemudian tugas-tugasnya seperti apa. Karena kalau tidak dikontrol, kadangkala orang tua juga nggak paham, mungkin guru juga sudah saking banyaknya anak yang memang harus ditangani, dan kalau orang tua tidak membuka komunikasi dengan guru, akhirnya lepas kontak dan nggak tahu kira-kira kebutuhannya seperti apa, dan ketika melihat hasilnya bisa jadi anaknya nggak sesuai dengan harapan hasilnya. Nah, jadi penting sekali orang tua berinteraksi dengan guru walaupun secara online, tetap menanyakan kira-kira perkembangan anaknya seperti apa dan harapannya juga seperti apa yang perlu dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan pembelajaran di rumah untuk mendampingi anak, dan juga dorong anak juga untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, kalau di sekolah kadangkala anak nggak mengerti, guru langsung menanyakan. Nah, online ini guru mungkin menanyakan, tapi tidak ada keharusan bagi anak untuk bertanya, atau nggak ada kebutuhan juga untuk bertanya. Udahlah, biarin aja. Bahkan kadangkala minim interaksi dengan guru. Nah, bantu anak juga, dorong anak juga supaya anak juga tetap berkomunikasi dengan guru, supaya kalau ada kesulitan, guru bisa menjelaskan dengan lebih lanjut, dan orang tua juga bisa menjelaskan dengan lebih lanjut. Nah, kadangkala saya beberapa klien saya anak yang tidak berkomunikasi dengan guru,
yang memang dulunya juga nggak suka berkomunikasi, tapi sekarang tambah lagi nggak suka berkomunikasi, dan orang tuanya juga nggak meminta anak, dan orang tuanya juga nggak mau berkomunikasi dengan guru. Akhirnya pembelajarannya banyak yang turun juga, nggak paham. Beberapa waktu yang lalu saya ada seorang klien, ini anaknya pinter dari sekolah yang isinya juga anak-anak yang unggulan gitu ya. Dia mengatakan bahwa dia nggak mampu mengikuti pembelajaran online ini, nilainya turun semua, padahal SMP-nya itu dari sekolah yang unggulan dan SMA-nya dari sekolah unggulan, dia selalu bagus-bagus aja. Nah, sekarang ini dia merasa bahwa nilai-nilainya turun. Karena apa? Karena dia merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan guru. Dia merasa nggak tahu apa yang mau ditanyakan sama guru. Kalaupun nggak paham, ada nggak pahamnya ada di mana gitu, dia juga bingung. Nah, di sini kan peran orang tua untuk membantu menjembatani kalau anak ini merasa canggung atau merasa bingung. Orang tua yang menjembatani untuk bertanya atau berkomunikasi dengan guru sehingga tidak terkendala lagi untuk pembelajaran online ini, sehingga guru bisa membantu dan orang tua bisa membantu. Jadi inti di dalam pembelajaran online ini, orang tua, anak, dan guru bisa bersinergi, bisa bersama-sama walaupun jarak jauh, tapi bisa sama-sama membantu untuk proses belajar. Ingat, jadi lebih kepada proses belajar yang memang ditekankan di sini, bukan hanya hasil akhirnya. Mungkin hasil akhir saat ini tidak menjadi fokus sekali karena kita nggak tahu prosesnya, ya kita nggak ada yang ideal saat ini, kondisinya nggak bisa ideal, tapi paling tidak kalau prosesnya menyenangkan, prosesnya bisa diikuti oleh anak dan komunikasi dengan guru dan anak baik, itu akan membantu anak untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan atau yang sesuai dengan tujuan. Baiklah orang tua dan keluarga Indonesia, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan video ini, dan mudah-mudahan membantu orang tua untuk mendampingi anak dalam pembelajaran online. Semoga bermanfaat.